Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rindamani. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita harus membedakan dulu apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Nah, pemimpin ini adalah seseorang yang berhak memberikan perintah, arahan, atau tugas kepada bawahannya. Nah, contohnya bisa kita lihat di sekitar kita, yaitu diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nah, kita bisa dikatakan kepemimpinan jika kita sudah bisa memanage diri kita sendiri meskipun tanpa jabatan. Nah, kalau kepemimpinan itu adalah cara berprosesnya atau cara memimpinnya itu bagaimana. Leadership atau kepemimpinan merupakan bagian dan inti dari manajemen perusahaan. Leadership meliputi segala wewenang seseorang pemimpin dalam mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau suatu kelompok tertentu. Nah, tipe-tipe kepemimpinan ini ada 9. Yang pertama, otoriter. Otoriter itu adalah kepemimpinan terpusat pada bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, para pemimpin membuat keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikirannya sendiri. Nah, kelebihan dan kekurangan otoriter. Kelebihannya adalah yang pertama, sosok pemimpin yang tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, pemimpin tidak mentoleransi adanya kesalahan sekecil apapun. Yang ketiga, efektif di lingkungan tekanan tingkat tinggi atau darurat seperti konflik. Nah, kekurangannya adalah gaya kepemimpinan otoriter yang berlebihan menyebabkan pemimpin dipandang sebagai orang yang mendominasi dan keras kepala. Yang kedua, dapat menimbulkan kebencian di antara anggota kelompok. Yang ketiga, pemimpin otoriter biasanya kurang terampil dalam pemecahan masalah kreatif sehingga dapat merugikan anggota kelompoknya. Yang kedua adalah demokratis. Apa itu demokratis? Demokratis ini adalah tipe kepemimpinan yang mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerjanya. Tipe kepemimpinan ini sangat cocok diterapkan dalam bidang medis atau teknologi. Kelebihan demokratis adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Setiap orang diberi kesempatan untuk berpartisipasi, ide dipertukarkan secara bebas. Kekurangannya adalah dalam situasi di mana peran tidak jelas atau waktu adalah esensi. Kepemimpinan demokratis dapat menyebabkan kegagalan komunikasi dan proyek tidak selesai. Yang karakteristik dari kepemimpinan demokratis adalah yang pertama, anggota tim didorong untuk berbagi gagasan dan pendapat meskipun pemimpin tetap memegang keputusan akhir atas keputusan. Yang kedua, anggota tim merasa lebih terlibat dalam proses tersebut. Yang ketiga adalah kreativitas dianjurkan dan dihargai. Yang ketiga ada delegatif. Apa itu delegatif? Kepemimpinan delegatif memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan ini sangat cocok bila dijalankan oleh orang-orang yang berpengalaman. Nah, kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada karyawan. Kekurangannya motivasi yang rendah, kecenderungan anggota untuk saling menyalahkan, dan kurangnya produktivitas. Yang keempat adalah transformasional. Apa itu transformasional? Tipe kepemimpinan ini berfokus pada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan unsur lain yang terlibat di dalamnya. Pemimpin mampu memotivasi kelompok dan mengarahkannya pada perubahan yang lebih baik. Yang kelima adalah transaksional. Transaksional ini adalah tipe pemimpinan yang berfokus pada status pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya terdapat garis komando yang jelas yang harus dipatuhi, sehingga semua orang memahami perannya masing-masing. Nah, kelebihannya adalah pemimpin memberikan reward kepada anggota kelompok yang memiliki performa baik. Kekurangannya tidak adanya ruang untuk berkreasi dan berpikir di luar tatanan yang telah ada. Yang keenam adalah situasional. Apa itu situasional? Tipe kepemimpinan ini cukup unik karena para pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang yang dihadapinya. Teorinya mengatakan bahwa seseorang pemimpin bisa berfungsi dengan optimal bila perannya sesuai dengan situasi kerja. Nah, ada 4 cara yang dilakukan dalam kepemimpinan situasional. Yang pertama adalah mengarahkan langsung, yang kedua adalah melatih, yang ketiga mendukung, yang keempat adalah delegasi. Yang ketujuh adalah karismatik. Nah, apa itu tipe kepemimpinan karismatik? Tipe kepemimpinan ini memiliki kepribadian yang kuat.
Ini merupakan sumber kekuatan yang membuat banyak orang menghargai nilai yang mereka anut. Pemimpin karismatik mampu mengubah arah pandangan pengikutnya yang sudah mengakar menjadi suatu hal yang lebih baik. Yang kedelapan ada melayani. Nah, tipe kepemimpinan ini adalah para pemimpin yang tidak sungkan untuk melayani. Tipe kepemimpinan ini percaya bahwa ketika anggota tim mereka merasa terpenuhi secara pribadi dan profesional, maka mereka akan mampu menghasilkan pekerjaan yang lebih hebat lagi bagi perusahaan. Nah, yang terakhir adalah birokrasi. Birokrasi ini tipe kepemimpinan yang mengharapkan anggota tim untuk mengikuti aturan dan prosedur yang tepat sesuai dengan yang sudah ditulis. Tipe kepemimpinan ini berfokus pada tugas dan hierarki di mana setiap karyawan sudah memiliki daftar tanggung jawab masing-masing. Tipe kepemimpinan ini paling cocok bekerja dalam industri atau departemen seperti keuangan, kesehatan, dan pemerintah. Nah, itu saja dari materi yang sudah saya paparkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.